Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan kesimpulan pemerintah untuk nasib honorer. Kabar terbarunya yaitu Presiden teken Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 lebih ringkas, ada pasal-pasal untuk honorer. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, apakah Undang-Undang Nomor 20 2023 tersebut itu adalah turunan dari Undang-Undang ASN yang baru, atau apakah yang ada dan termuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut? Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai supaya jelas. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer. Disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru pada 31 Oktober 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini juga resmi masuk dalam lembaran negara Republik Indonesia di tanggal yang sama. Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Alex Denny mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini lebih ringkas dibandingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Alex Denny mengatakan ada banyak pasal yang dikeluarkan karena dinilai mengganggu kelincahan birokrasi. Nah, tentunya Bapak Ibu, dari semula ada banyak pasal yang telah dimuat di dalam rancangan Undang-Undang ASN tersebut, tetapi karena dinilai mengganggu kelincahan birokrasi, maka jelas hal tersebut diautkan seperti pasal 131A. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini pun membutuhkan aturan turunan berupa peraturan pemerintah sebagaimana yang telah dijanjikan pemerintah setelah pengesahan Undang-Undang ASN tanggal 3 Oktober 2023 waktu yang lalu. Pertama, ketentuan P3K. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa ketentuan mengenai ruang lingkup tugas atau jabatan dan mekanisme bekerja P3K akan diatur dalam peraturan pemerintah. Itu poin pertama tentang ketentuan P3K. Yang kedua, mengenai pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18 membeberkan jabatan ASN ada dua, yaitu manajerial dan non-manajerial. Keduanya bisa diisi oleh pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun, ketentuan pengisiannya juga akan diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, tentunya semua harapan para honorer ini atau semua menyangkut ASN maupun P3K, semuanya diatur dalam peraturan pemerintah. Poin yang ketiga, pengadaan PNS dan P3K.
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan jabatan manajerial dan non-manajerial bisa diisi oleh pegawai negeri sipil maupun P3K. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Itu juga poin ketiga mengenai pengadaan pegawai negeri sipil dan P3K. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ini juga menegaskan bahwa untuk turunannya berupa peraturan pemerintah harus diselesaikan maksimal 6 bulan setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan, yaitu 31 Oktober 2023. Ini tutur Alex Denny pada hari Rabu 2 November 2023. Selain itu, dalam pasal 66 disebutkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Ini terhitung sejak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan. Jadi kesimpulannya satu, itu mulai tanggal 31 Oktober 2023, instansi pemerintah benar-benar dilarang mengangkat honorer atau nama lainnya selain pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tegas Alex Denny. Satu pertanyaan, bagaimana dengan pasal 131A yang menghebohkan honorer itu? Ternyata di dalam Undang-Undang ASN yang baru, pasal tersebut tidak ada. Undang-Undang 20 tahun 2023 hanya berisi 77 pasal. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan sejak awal pembahasan draft revisi Undang-Undang ASN versi baru, pasal 131A memang tidak ada. Sayangnya di lapangan pasal tersebut dijadikan alat untuk merayu honorer kategori 2 sehingga banyak yang terjerat calo. Tidak mungkinlah semua honorer diangkat jadi PNS tanpa tes sebagaimana isi pasal 131A itu. Apalagi pasal itu mengakomodasi seluruh honorer yang jumlahnya jutaan orang, tegasnya. Dia pun menghimbau seluruh honorer untuk mengawal RPP yang tengah digodok pemerintah. Jangan sampai malah honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi khususnya malah tidak terakomodasi dalam RPP P3K dimaksud. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita tetap berpatokan pada apa yang telah disampaikan oleh pemerintah setelah pengesahan Undang-Undang ASN oleh pemerintah bersama dengan DPR RI lewat sidang paripurna DPR RI 3 Oktober 2023 yang lalu. Tentunya kita dituntut untuk bersabar dan berdoa kiranya pekerjaan pemerintah dalam menyusun peraturan pemerintah terkait dengan penataan honorer bisa terlaksana dalam waktu yang cepat ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.